Nama saya Franciscus Sobalamatukan SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lembata, asal instansi SD Impres Hamahena, dan rekan sejawat saya Agnes Deram, guru kelas 3 instansi SD Impres Hamahena. Oke, terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Agnes. Selamat pagi juga Pak Frans. Apa kabar Ibu pada hari ini? Kabar saya baik, puji Tuhan. Saya sangat senang dan bahagia karena hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Frans. Kalau Pak Frans sendiri apa kabar? Puji Tuhan, saya juga kabar baik dan bahagia. Oke Ibu, begini, pada kesempatan ini saya bersama-sama dengan Ibu akan melakukan percakapan pra-supervisi yang nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Agnes lakukan di dalam kelas. Kemudian ada pun tujuan, tujuan dilakukan supervisi pada hari ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Agnes lakukan nanti. Kemudian kegiatan percakapan pra-supervisi ini dilakukan supaya Ibu Agnes itu bisa siap, bisa percaya diri dalam melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik sesuai kebutuhan belajar peserta didik di kelas nanti. Bisa ya Bu? Bisa Pak. Oke Ibu Agnes, untuk lebih dalam lagi percakapan pra-supervisi kita pada hari ini, ada beberapa panduan pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu capai? Oh, jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggambar dan menentukan bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Oke, luar biasa Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang dicapai oleh Ibu. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang nantinya akan Ibu capai? Baik, untuk area pengembangan yang akan saya capai, saya ambil dua area, yaitu area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuan ini, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dengan benar, dan kemudian untuk area keterampilan, peserta didik dapat menggambar dan menentukan bagian tubuh tumbuhan dengan tepat. Oke, jadi ada dua area yang Ibu capai ya. Jadi yang pertama itu pengetahuan, dan kemudian yang kedua itu adalah keterampilan. Oke Bu, apa rencana yang ingin Ibu terapkan di dalam pembelajaran di kelas nanti? Mungkin strategi pembelajaran atau metode bisa disampaikan. Baik, jadi strategi yang saya lakukan nanti yaitu saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid atau berdasarkan kesiapan murid. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya akan integrasikan dengan PSE, pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan mengelompokkan murid sesuai kebutuhan belajar masing-masing. Oke Bu, jadi strategi yang nantinya Ibu lakukan itu menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengintegrasikan dengan PSE, pembelajaran sosial dan emosional. Oke Ibu, kira-kira model atau metode pembelajaran apa yang Ibu terapkan di kelas nanti? Baik, jadi model pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nanti yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Sedangkan metode yang saya gunakan adalah metode diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab. Oke, jadi model pembelajaran itu adalah Problem Based Learning atau PBL, kemudian dengan metode diskusi kelompok, penugasan dan juga tanya jawab. Luar biasa. Jadi itu model pembelajaran yang akan diterapkan. Kira-kira media apa saja yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran? Baik, jadi media yang saya gunakan nanti itu buku piket, PPT, buku paket, PPT, LCD, kemudian laptop, LKPD, dan juga jaringan internet. Oke, jadi itu media-media yang disiapkan oleh Ibu pada saat proses pembelajaran nanti. Kira-kira kapan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu terapkan?
rencana proses pembelajaran ini di tanggal 20 Agustus di jam pertama. Oke, jadi jadwalnya ditetapkan pada tanggal 20 Agustus tahun 2024 di pembelajaran jam pertama. Oke Bu. Jadi pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, saya pasti akan hadir di kelas Ibu untuk saya lakukan supervisi, sehingga di situ saya akan melihat, mengamati, dan juga mencatat poin-poin penting pada saat Ibu lakukan proses pembelajaran di kelas. Setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas, saya sebagai supervisi, kemudian kegiatan selanjutnya saya akan melakukan percakapan pasca supervisi bersama dengan Ibu. Bisa ya Ibu? Bisa Pak. Oke. Bagaimana perasaan Ibu saat ini ketika saya melakukan pra-supervisi dengan Ibu? Jadi perasaan saya saat ini adalah saya sangat senang karena saya sudah mendapatkan beberapa gambaran dari Pak Frans bagaimana nantinya saya akan melakukan proses pembelajaran di kelas dan apa saja yang akan saya siapkan nanti, dan juga cara-cara mengkondisikan siswa dalam hal ini kesiapan belajar siswa. Oke, Bu Agnes, terima kasih banyak atas percakapan pra-supervisor kita pada hari ini. Sebagai langkah awal kita menuju ke supervisi kelas dan pasca supervisi ke depannya. Semoga kita terus membangun kolaborasi ke depan untuk meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik ke depan yang lebih baik. Terima kasih banyak Ibu Ana atas waktunya. Terima kasih juga. Selamat siang untuk Ibu. Selamat siang. Oke.